Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap membacain energi hari ini. Gue mending ngomong di awal ya daripada di akhir kalian nggak nonton ya. Terima kasih untuk semua dukungannya untuk channel ini ya. Dengan komen, like, subscribe, share, sama donasinya. Makasih banyak. Dan untuk yang baru join, jangan lupa untuk likes, comment, and subscribe kalau emang belum ya. Ini emang oke banget nih, malam ini gue ngerasa oke banget, gue banget gitu loh. Salah ya, secara full moon in Pisces ya kan, orang sedih gue nggak happy, salah kan gue? Nggak tahu deh, gue punya masalah agak-agak twister gitu, maksudnya emang realitas gue kadang-kadang suka kebalik dari yang orang lain pada umumnya rasakan gitu. Jadi saat orang-orang pada happy, gue lagi sedih gitu. Di saat orang pada sedih, gue yang happy gitu. Atau orang ngeliatnya gini, gue ngeliat sebaliknya gitu. Apa karena gue lahirnya sungsang? Entah. Apa gue hangman ya gitu. Oke. Anyway, oracle card udah ada di sini. Tema hari ini adalah Dove. Take a leap of faith. Dove itu kan merpati ya. Jadi dan itu sebenarnya representing kedamaian ya, mewakilkan kedamaian. Take a leap of faith. Jadi ambil itu resiko, ya, ambil itu resiko dan yakini kalau semuanya akan baik-baik saja. Entah kenapa gue lebih merasakan ini pun juga untuk energinya adalah bentuk kedamaian. Nggak tahu gue kenapa gue merasakan kali ini kartu ini melambangkan damai. Dari Goddess Guidance ada endings and beginning. Kali the old must be released so that the new can enter. Jadi sebelum kita meninggalkan apapun yang lama dan tidak memberi manfaat lagi terhadap perkembangan diri kita, kita akan terus mengulang hal yang sama. Kalian mau nunda juga silahkan, mau sampai 10 tahun lagi juga silahkan, hidup kalian ya ta. Artinya adalah kalian sudah mengkhianati diri kalian sendiri karena kalian membunuh keinginan untuk bertumbuh dan berkembang yang kita paksakan untuk menerima dan berkompromi dengan apa adanya. It is what it is ya. Entah itu ini melepaskan yang lama dan menyambut yang baru, itu seperti halnya juga tahun baru ya kan. Itu juga sebenarnya cuman simbol sih, cuman simbol ya. Yang sebenarnya adalah yang buahnya sendiri, inti dari segalanya itu adalah bagaimana kita berpikir, perspektif kita, dan bagaimana kita memandang, melihat ya. Karena semua yang ada di otak kita itu adalah real, seril-realnya. Bahkan beneran deh, yang kita lihat tampaknya seperti apa, kita tersetir dengan cara kita memandang, cara kita berpikir, dan berdasarkan pengetahuan kita lagi, pengalaman kita lagi. Padahal itu orang lain loh, hidupnya dia loh, tapi kita menilai dan berasumsi ya. Semuanya di sini ya kan. Yang menjadikan nyata tuh yang di sini, bukan yang adanya seperti apa. Enggak, kita melihat segala sesuatu berdasarkan yang kita percayai, berdasarkan pengetahuan kita. Jadi apapun di saat otak kita ya, itu pun masih penuh, udah penuh dengan hal-hal yang lama.
Kita mau belajar apapun juga kita tolak. Kita dapetin suatu pengetahuan baru pun kita gitu, kita tolak. Kenapa? Ya, kita masih penuh dengan yang lama, cara berpikir yang lama. Kita harus unlearn and relearn. Kita harus karena emang kita learn ya. Terus habis itu unlearn and relearn. Itu namanya evolving life ya. Kehidupan itu sendiri isinya cuma itu, belajar, meninggalkan, belajar lagi. Ending and beginning, ending and beginning, ending and beginning, ending and beginning ya. Untuk menjadi the better version of ourselves ya. Terus yang kedua dari Goddess and Guidance, Excel, Medicine Woman, you are a channel for divine healing power. Jadi setelah kita master ending dan beginning, wajar-wajar aja lah kita jadi healer gitu kan. Kita jadi punya kemampuan untuk menyembuhkan orang lain juga, kuasa. Kita punya kuasa juga, kemampuan gitu, kemampuan untuk menyembuhkan orang lain. Kata Universe Tarot, my vibes speak louder than my words. Frekuensi, vibrasi kita jauh bicara lebih kuat daripada kata-kata kita. Yep. Jadi kalau gue ya dengerin orang tuh suka kadang-kadang gini, dia mau panjang lebar ngomong dari A sampai Z selama setengah jam, curhat tuh. Kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang secara gue peka, gue sensi ya. Ini orang ngomong apa sih, gak nyambung banget. Jadi karena gue tahu udah apa yang dia rasa gitu, udah titik. Mau ngomong kenapa, alasannya itu semua alasan. Karena pada intinya gue tahu dia kenapa. Udah, itu aja yang penting. Mau detailnya segala macam kenapanya, ini dan alasannya kenapanya dia nggak maju dan segala macam. Hal pertama yang gue lihat, yang gue tanggepin dari orang itu adalah setelah dia ngomong, setelah mengerti juga apa yang dia rasa gitu. Terus sekarang lo mau gimana gitu? Jadi sekarang lo mau gimana? Ya mau gimana lagi gitu jawabannya. Maksudnya mau gimana lagi? Terus dia merasa tidak mampu gitu dengan segala alasannya gitu. Atau karena dia tidak mau mengakui sebenarnya apa yang benar-benar dia rasa, sehingga dia juga merasa tidak mampu untuk mengambil tindakan dan untuk mencapai solusi itu sendiri. Kalau orang kita langsung gitu nonce una piega artinya licin kayak habis disetrika gitu, licin kayak habis disetrika, clear gitu, jelas ya kan. Dari The Mystical Shaman, gue lupa ngambil itu dari karena gue kasihkan dengan yang baru, jadi gue lupa deh. Dari Literary Oracle, Literary Witches Oracle card. Ya udah, nggak apa-apa ya, hari ini nggak pakai itu. Jadi ini pakai Rainmaker, kita dapat The Rainmaker. Tegak loh Jo, tegak. Gue baca ya. Jadi the essence, arti dari kartu ini sendiri adalah The Rainmaker is the master of manifestation. Dia joget-joget kan, dia joget-joget untuk menciptakan hujan ya. Dia adalah yang memanggil segala elemen dari alam untuk
untuk melayani, untuk menyambut dan melayani kebaikan yang tinggi. When the power to co-create is used with integrity. Jadi ketika kekuasaan dalam menghasilkan, dalam meng-create gitu, menghasilkan dalam kebersamaan ya, digunakan dengan integritas dan keindahan, the great beauty ya, and benefit untuk semua, segala hal akan mengalir aja gitu. When the power is used for personal gain only ya. Tapi ketika kekuasaan itu digunakan hanya untuk menambah secara personal ya, manfaat secara personal, semua orang yang bersangkutan semuanya akan sakit. When the earth is parched, the rainmaker calls the waters from the heaven, and all that is dormant in the fields and in people's hearts springs to life again. Jadi rainmaker ini yang akan memanggil hujan dari surga untuk membangunkan semua lapangan, semua tanaman, semua hal, dan bahkan di hati orang-orangnya untuk bersemi lagi dalam kehidupan gitu. Dan undangannya adalah undangan dari rainmaker ini dengan dia keluar sekarang ya, energi hari ini adalah untuk memanggil kita untuk create something new, untuk membuat atau meng-create sesuatu yang baru from the elements that are already in your life. Jadi meng-create sesuatu yang baru dari segala elemen yang memang sudah ada di kehidupan kita. Jadi yakini kita bekerja dengan apapun yang ada, bukan dengan apa yang seharusnya atau apa yang semestinya, tapi dengan yang ada. Jadi jangan ya gue nggak punya duit, ya udah gitu, nggak perlu harus ada duit kok, tapi bagaimana kita menghasilkan duit itu gitu. nggak punya waktu, gimana caranya kita menghasilkan waktu itu. Jadi be sure, yakinkan kita bekerja dengan apapun yang ada, bukan dengan apapun yang semestinya ada, bukan dengan seharusnya begini, bukan, tapi dengan yang ada as it is gitu. Jadi bibit-bibit yang memang sudah secara silent gitu, sudah tumbuh di hati kita gitu, dia akan terbakar mencari terang, mencari matahari gitu. Do not hold back, put all your chips, jangan mundur, bahkan taruh semua taruhan kamu untuk di putaran berikutnya kepada dadu yang divine dadu, karena kita mempercayakan, meyakini pada sesuatu yang jauh lebih besar untuk apapun yang akan terjadi ke depan. Itu adalah kalau memang kita punya integritas, kalau memang kita melakukan segala sesuatu dengan integritas dan untuk kebaikan orang banyak, bukan hanya untuk personal manfaat dan manfaat personal, tapi juga untuk orang lain sekitar kita, bahkan untuk environment kita.
kamu boleh pasang semua taruhan kamu ya, untuk putaran yang berikutnya dan berserah kepada dadu itu ya, kalau semesta dan segala kebaikan akan mendukung kita. Itu maksudnya. Cakep kan? Cakep sih. Energi hari ini tarot ya. The incoming energy of the day, energi yang masuk hari ini, challenge-nya, dan bagaimana kita melewati hari ini. Langkah terbaik untuk melewati hari ini. Energi yang masuk hari ini, challenge-nya, dan langkah yang terbaik untuk melewati hari ini. Energi incoming, energi challenge. Six of Wands. Energi hari ini, kemenangan, victory, pengakuan. Ada yang kebaliknya? Enggak. Challenge. Knight of Wands. Apa tadi? Langkah terbaik untuk melewati hari ini. The moon. The moon. Full moon in Pisces. Justice. Overall energi secara keseluruhan yang tidak kita sadari ada justice. Alright, energinya Libra. Kita sekarang Virgo kan? Ya, itu tentang money. Income, values, material possession, ya, sama prioritas kita harus seimbang. Oke. Mungkin karena sekarang tidak seimbang, jadi how to make it balance. Di balik itu ada Ace of Cups. New beginning in love. Dan The Magician. Virgo. Terus ada Six of Pentacles, balance lagi. Dan Nine of Wands. Oke. The Magician tuh Virgo. Oke. Kayaknya nggak ada yang perlu gue jelasin ya di sini. Kalian udah ngerti semua kan? Justice, Ace of Cups, dan The Magician. Kita mampu mewujudkan apapun yang memang kita percaya itu akan terwujud. Tapi kita dapat pengakuan yang jelas. Ini apa? Six of Wands, ya, pengakuan dari umum, publik, ya, kita mendapatkan kemenangan dari sesuatu yang sudah berakhir. Karena ini energinya Leo, right? Dan karena kita di Virgo season, Leo itu ada di rumah ke-12, yaitu di rumahnya si Pisces. Karma, healing, ending, and closure. Dan alam bawah sadar kita, full moon in Pisces, Leo, right? Jadi kita mendapatkan pengakuan akan, atau kita sudah mengakui akan apapun yang kita rasakan, akan apapun dari alam bawah sadar kita sudah kita bawa menjadi sadar, menjadi kesadaran kita saat ini. Itu juga adalah pengakuan, dan kita menang menguasai diri kita sendiri di antara baik dan buruk diri kita sendiri. Kita sudah melawan
demonnya kita ya, devilnya kita yang mengikat kita untuk menjadi yang lebih baik ya. Senengnya gitu kan, kayaknya lebih enteng gitu kan napas. Terus gue dapet loh energi itu beneran, beneran gue begitu karena itu yang gue rasa. Dan challenge kita adalah Knight of Wands. Challenge itu rintangan atau tantangan. Kalau si Elang bilang nggak ada tuh yang namanya nggak ada tuh yang namanya rintangan, adanya cuma opportunity. Kalau tantangannya kita adalah rintangannya kita atau tantangan kita adalah Knight of Wands, artinya adalah kebebasan diri kita dan independence, kemandirian kita sendiri dalam mengeksplor diri kita sendiri dan mengekspresikannya kepada khalayak, kepada dunia, dan menggali lebih dalam lagi, exploring ourselves gitu. Nah, mengeksplor diri kita sendiri dengan higher education, dengan belajar lebih luas lagi gitu. Itu challenge dan itu opportunity apa? Kita belajar lebih banyak untuk meluas wawasan kita supaya kita bisa mampu lebih berbuat dan create, manifest lebih berbobot lagi gitu, entah buat kita sendiri juga buat sekitar. Sagittarius itu energinya di home and family, self care ya, dan our emotions, kebebasan kita dan kemandirian kita, independence kita, dan bagaimana kita mempunyai wawasan yang lebih luas daripada yang selama ini kita ketahui. Tentang apa sih itu rumah gitu. Rumah tuh apa sih? Kemapanan tuh apa sih? Stabilitas tuh apa sih? Komitmen itu sendiri apa sih? The best steps to pass through the day. Langkah apa yang terbaik untuk kita melewati hari ini? The moon, ini Pisces ya. Pisces itu di relationship kita, di rumah ke-7, relationship kita, yaitu sahabat, teman, keluarga, pasangan, business partner, any kind of relationship ya. Keluarkan semua yang tersembunyi sehingga pengakuan itu ada dan itu membebaskan, right? Semua yang kita tekan selama ini, kita sembunyikan, itu harus keluar sehingga ada pengakuan di dalam kenyataan, di realita kita, di kesadaran kita sendiri, dan itu akan membawa kebebasan. Oke semuanya,